So many people lived in democracies as now. But the value of democracy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We met again in our lesson about Indonesian political system, which the topic today about democracy is the government and power of the people as the best state system in the world. Jumpa lagi kita pada perkuliahan sistem politik Indonesia. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang demokrasi sebagai suatu sistem negara yang terbaik saat ini, di mana pemerintahan dan kekuasaan terletak di tangan rakyat. Democracy is a term that is universal, but there is no democratic system that applies to all countries. Etymologically, democracy consists of two words that come from Greek, namely demos, which means people, and kratein or kratos, which means power or sovereignty. So, democracy is the power or sovereignty of the people. The highest power is in the decision of the people. The people are in power, the government of the people, and power by the people. Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal, namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Pemahaman hakikat demokrasi terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandung di dalamnya. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratein atau demos kratos, demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Even though the content and methods of implementing democracy are different, democracy contains the same basic principles such as equality, respect for human noble values, respect for civil rights and freedoms, and fair play. Equality here is the equal opportunity for every person as a citizen to achieve the maximum potential physical, intellectual, moral, spiritual development, and to achieve a level of social participation by each person that is consistent with the level of maturity he has acquired. This does not mean that in a democratic society all are the same. Meskipun isi dan cara pelaksanaan demokrasi berbeda-beda, demokrasi memuat prinsip-prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip termasuk adalah persamaan, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, serta fair play. Yang dimaksud dengan persamaan di sini adalah persamaan kesempatan bagi semua orang sebagai warga negara untuk mencapai pengembangan maksimum potensialitas, baik fisik, intelektual, moral, spiritual, dan untuk mencapai tingkat partisipasi sosial oleh setiap pribadi yang konsisten dengan tingkat kematangan yang telah diperolehnya. Ini tidak berarti bahwa dalam suatu masyarakat demokratis semuanya sama. Democracy does not ignore the fact that there are different abilities, interests, and ambition between one person and another. But what a democratic society strives for is to minimize the consequence of these natural differences by helping the weak to become stronger. It is not proper to someone to call himself a democratic if he fails to strive for the small and weak to become bigger and stronger.
Demokrasi tidak mengabaikan kenyataan bahwa tidak sama kemampuan, kepentingan, serta ambisi antara orang yang satu dan orang lain. Namun yang diupayakan masyarakat demokratis ialah meminimalkan konsekuensi-konsekuensi perbedaan alamiah ini dengan menolong yang lemah agar menjadi lebih kuat. Tidak layak seseorang menyebut diri sebagai demokratis bila ia gagal mengupayakan terbukanya kesempatan bagi orang kecil dan lemah untuk menjadi lebih besar dan kuat. Robert Dahl states that a political order which he calls polyarchy is a term of democracy which has a distinctive characteristic, namely the continuous responsiveness of the government to the wishes of its citizen. Such a political order is described using two theoretical dimensions. First, how high the level of contestation, competition, or opposition is possible. Second, how many citizens have the opportunity to participate in the political competition. Robert Dahl menyatakan bahwa suatu tatanan politik yang disebutnya dengan poliarki adalah istilah untuk menyebut demokrasi. Bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoretik, yaitu pertama, seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan. Dan yang kedua, seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Lynch, Diamond, and Lipset define democracy as a system of government that fulfills three basic conditions, namely through and widespread competition between individuals and groups of organizations, especially political parties, to fight for government positions that have effective power on a regular basis and do not involve the use of force. Second, political participation that involves as many citizens as possible in the election of leaders or policies, at least through general election, which are held regularly and fairly in such a way that no single social group, namely adult citizen, is excluded. Third, the degree of civil and political freedom, namely freedom of speech, freedom of the press, freedom to form and join an organization that sufficiently ensures the integrity of political competition and participation. This concept is considered capable of providing assurance that the government's political mechanism which continue to be responsive to the choice and desires of its citizens. Lynch, Diamond, and Lipset mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yaitu kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi, terutama partai politik, untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. Kemudian partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil. Sedemikian rupa sehingga tidak satu pun kelompok sosial atau warga negara yang dewasa yang dikecualikan, dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik. Konsepsi inilah yang dianggap mampu memberikan jaminan bahwa mekanisme politik pemerintah akan terus-menerus bersikap tanggap terhadap preferensi,
dan keinginan warga negaranya. The issue of equality is of primary importance in political theory and practice, namely political equality, equality before the law, equality of opportunity, economic equality, social equality, and equality of rights. Political equality includes two separate matters, namely equal voting rights and equality in the ability to be elected to government official. In the equation of Sun demands the following. Number one, every individual should have easy and appropriate access to the election venue. Number two, everyone must be free to make his choice according to his wishes. Number three, each vote must be assigned the same value at the time of calculation. Individual freedom means that a person can be creative in taking the best steps for development of himself, society, and his nation. Masalah tingkat persamaan menjadi kepentingan utama dalam teori dan praktek politik. Mudah membuktikan bahwa beberapa negara, baik yang demokratis maupun bukan, selalu berusaha mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Masalah persamaan mengandung ide yang terpisah atau kombinasi yang berbeda. Persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Persamaan politik mencakup dua hal yang terpisah, yakni persamaan hak suara dan persamaan dalam kemampuan untuk dipilih menjadi pejabat pemerintah. Dalam persamaan suara menuntut hal-hal: satu, setiap individu harus mempunyai akses yang mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Kedua, setiap orang harus bebas untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, setiap suara harus diberi nilai yang sama pada saat perhitungan. In a democratic country, the people have the rights to receive protection from the government because democracy rests on the principle that the government exists to serve the people, but the people are not there to serve the government. In response to government services, the people demonstrated their loyalty to the state because the government is the choice of the people. It is to the people that they must be responsible. The main responsibility of a democratic government is to protect the freedom of the people, because it is with freedom that the people can exercise their rights and responsibilities as citizens. Edward Sales identifies three qualities of democracy, namely civil government, responsive and public freedom, representative institution, and public freedom. Dalam negara demokratis, rakyat berhak mendapat perlindungan pemerintah karena demokrasi bertumpu pada prinsip bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat. Tetapi rakyat ada bukan untuk melayani pemerintah. Sebagai tanggapan atas pelayanan pemerintah, rakyat menunjukkan kesetiaan mereka kepada negara. Disinilah letak tanggung jawab timbal balik antara pemerintah dan rakyat.
Dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah atas nama mereka. Jadi siapa yang dipilih untuk menjadi pemerintah itu merupakan tanggung jawab rakyat. Karena itu rakyat harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi dari pilihan bebas mereka itu. Karena pemerintah itu pilihan rakyat, maka kepada rakyat itulah mereka harus bertanggung jawab. Tanggung jawab utama dari pemerintah demokratis adalah melindungi kebebasan rakyat. Karena hanya dalam kebebasanlah rakyat dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Edward Sills mengidentifikasikan 3 kualitas demokrasi politik. Yang pertama yaitu pemerintahan sipil. Yang kedua, institusi representatif atau lembaga perwakilan. Dan yang ketiga adalah adanya kebebasan publik. Baik, jadi dalam negara demokratis, rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena pemerintah berasal atau pilihan dari rakyat. Sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Dan sebaliknya, karena pemerintah tugasnya adalah melayani rakyatnya atau warga negaranya, maka sebagai warga negara mereka memberikan loyalitasnya kepada negara atau kepada pemerintah. Inilah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang harus sama-sama disadari, baik oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat maupun rakyat yang memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh amanah sehingga betul-betul melayani kepentingan, kebutuhan, aspirasi, keinginan demi kesejahteraan rakyat atau warga negaranya. Ditambahkan oleh Edward Sills bahwa suatu demokrasi, kualitas demokrasi politik itu bisa terlihat dari bagaimana pemerintahan itu adalah pemerintahan sipil, ya, mempunyai kekuatan, kedaulatan, kemudian adanya institusi representatif di negara itu, yaitu harus ada lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan seluruh rakyat dan untuk mengawasi pemerintahan. Selanjutnya adalah harus ada kebebasan publik sehingga rakyatnya bisa berkreasi dan bisa melakukan, memberikan masukan kepada pemerintah dan juga mengawasi pemerintah jalannya roda pemerintah. Demikian pertemuan kita kali ini. Karena banyak yang perlu kita bahas, maka kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.